Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya di Juara Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang korosi. Ayo kita simak. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dalam kehidupan sehari-hari, besi merupakan logam yang banyak digunakan karena mudah didapat, kuat, dan murah. Namun, seiring waktu, besi akan berkarat. Besi yang berkarat akan menjadi keropos karena prosesnya berlanjut ke bagian dalam, sedangkan di luarnya membentuk benjolan-benjolan oksida yang rapuh. Peristiwa perkaratan dikenal dengan istilah korosi. Korosi mendatangkan kerugian besar karena menyebabkan barang tidak tahan, tidak indah, dan dapat menyebabkan kecelakaan. Korosi atau perkaratan didefinisikan sebagai reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya, misalnya air dan udara, yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Oksigen yang larut dalam air pada permukaan besi akan mengalami reaksi reduksi dan berfungsi sebagai katoda atau kutub positif, sedangkan besi akan mengalami reaksi oksidasi dan berfungsi sebagai anoda atau kutub negatif. Ion besi 2 yang terbentuk pada anoda selanjutnya akan teroksidasi kembali oleh oksigen dan air membentuk ion besi 3 yang kemudian membentuk senyawa oksida terhidrasi atau karat besi Fe2O3X H2O. Faktor-faktor penyebab korosi: A. Kandungan air dan oksigen, B. Tingkat keasaman, C. Suhu, D. Elektrolit dan konsentrasi, E. Keberadaan zat pengotor. Cara-cara mencegah korosi: A. Pelapisan dengan bahan atau zat lain. Yang pertama, pengecatan pada logam besi. 2. Melumuri dengan oli atau gemuk. 3. Dibalut dengan plastik. B. Pelapisan dengan logam-logam lain. Pelapisan ini dilakukan secara elektrolisis yang disebut electroplating, misalnya tin plating atau pelapisan dengan timah. Timah tergolong logam yang tahan karat. Besi yang dilapisi timah tidak mengalami korosi karena tidak ada kontak dengan oksigen atau udara dan air. Lapisan ini hanya melindungi besi selama lapisan besi utuh. Contohnya, kaleng-kaleng kemasan terbuat dari besi yang dilapisi timah. 2. Chromium plating atau pelapisan dengan kromium. Besi atau baja juga dapat dilapisi dengan kromium untuk memberi lapisan pelindung yang mengkilap. Contohnya, untuk bumper mobil. C. Galvanisasi atau pelapisan dengan zinc. Zinc dapat melindungi besi dari korosi sekalipun lapisannya tidak utuh. Hal ini karena suatu mekanisme yang disebut perlindungan katode. Contohnya, pelapisan zinc pada pipa besi, tiang telepon, dan badan mobil. D. Sacrificial protection atau pengorbanan anode. Besi yang dihubungkan dengan logam lain yang lebih aktif mempunyai potensial elektroda lebih negatif atau lebih mudah berkarat, membentuk sel elektrokimia dengan besi sebagai katode. Dengan demikian, yang akan teroksidasi adalah logam lain itu atau anode, sedangkan besi hanya berfungsi sebagai tempat terjadinya reduksi oksigen. Jadi, besi terlindung karena dijadikan katode, sedangkan logam pelindungnya atau anode dikorbankan. Perlindungan katode digunakan untuk melindungi pipa bawah tanah. Pada tempat-tempat tertentu, pipa itu dihubungkan dengan logam magnesium. Magnesium akan teroksidasi sehingga perlu diganti secara berkala. Cara ini digunakan untuk melindungi pipa baja yang ditanam dalam tanah atau badan kapal laut. E. Membuat paduan logam. Paduan logam yang sering dipakai adalah stainless steel, yang merupakan campuran dari 74% besi, 18% nikel, dan 8% krom. Contohnya pada alat-alat perkakas rumah tangga seperti sendok dan garpu serta gunting. Sebagai tugas, jawablah pertanyaan berikut ini.
Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar dan salam juara.